Halo Sobat Kalbe, selamat datang di Kalbe Talk, podcast tempat berbagi inspirasi, insight, dan berbagai hal penting lainnya seputar inovasi kesehatan. Bersama saya Frianka dan hari ini kita akan membahas salah satu inisiatif luar biasa Kalbe yang sangat strategis untuk pengembangan riset di Indonesia, terutama di bidang kesehatan, yaitu Ristek Kalbe Science Award atau kita sebut RKSA. Buat sahabat Kalbe yang belum familiar mengenai RKSA, ini bukan sekadar penghargaan sahabat Kalbe, tapi ini adalah wujud nyata dari komitmen Kalbe untuk menjembatani dunia akademik, peneliti, dan industri agar kolaborasi riset bisa menghasilkan solusi yang benar-benar berdampak, baik untuk pasien, tenaga kesehatan, maupun masyarakat luas. Nah, untuk ngobrol lebih dalam mengenai hal ini, kita ditemani oleh narasumber yang sangat ahli pastinya dan memegang peran sentral dalam program ini, yaitu Pak Jimmy Susanto. Ya. Beliau adalah Direktur PT Kalbio Global Medica, sebuah anak perusahaan Kalbe Group yang bergerak di bidang bioteknologi dan solusi medis. Selain itu, Pak Jimmy juga adalah Ketua RKSA di tahun 2025 ini, yang secara langsung mengawasi dan mengembangkan arah riset serta inovasi lewat program ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, kita tanpa lama-lama lagi ya Pak Jimmy ya, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol santai Boleh. di Kalbe Talk ini ya Pak. Terima kasih sudah hadir di Kalbe Talk ini Pak. Nah, Pak Jimmy, kan Kalbe itu baru-baru ini menandatangani nih, Pak. Menandatangani kerjasama dengan Kementerian Dikti-Saintek RI. Boleh nggak sih, Pak, kita dijelaskan apa yang melatar belakangi kerjasama ini dan mengapa kolaborasi dengan pemerintah itu menjadi suatu yang penting nih bagi Kalbe, Pak? Oke. Ya, jadi kita tahu ya untuk program riset itu sebenarnya di Indonesia masih banyak di-drive oleh pemerintah. Ya, perguruan tinggi yang berperan besar dalam riset itu masih kebanyakan yang perguruan tinggi negeri ya. Walaupun perguruan tinggi swasta sekarang juga mulai banyak yang invest di research. Nah, alasan kenapa kita approach Dikti Saintek untuk penandatangan kerjasama kemarin itu supaya kita bisa memastikan RKSA ini impact-nya terasa di masyarakat. Oke, Ya, jadi kalau dengan kerjasama dengan Dikti Saintek kita harapkan gaungnya lebih besar. iya, Gaungnya lebih besar. setuju. Ya. Oke, jadi kalau gitu kerjasama antara Kalbe dan Dikti-Saintek itu merupakan merupakan hasilnya adalah kolaborasi RKSA tadi ya Pak ya? Nah, bisa nggak sih Pak Jimmy ceritakan lebih lanjut nih Pak, mengenai program RKSA ini dan apa sih tujuan utamanya Pak? Ya, jadi program RKSA ini sebenarnya awalnya dibuat di tahun 2008 ya. Oke, 2002. 2008 waktu itu konsepnya lebih sebagai award, sebagai bentuk penghargaan Kalbe terhadap peneliti yang sudah menghasilkan hasil penelitian di Indonesia. Ya, itu berjalan sampai tahun 2016, lalu di tahun 2018 kita berubah konsep ya. Jadi kita waktu itu mau lebih ke hulu jadinya ya, Oke. hulu. Jadi kita berubah bentuknya menjadi awarding grant di tahun 2018. Jadi sebenarnya LKSA sejak tahun 2018 adalah sebuah grant awarding ceremony di mana kita mendanai penelitian yang kita harapkan bisa memberikan dampak yang positif di masyarakat ya. Memberikan solusi tadi ya Pak? Iya sih, ya betul. Tapi bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga buat tenaga medis, Ya, kesehatan tadi ya betul. Pak ya? Oke, kalau gitu, kalau di tahun 2025 ini sih Pak, kira-kira temanya RKSA itu apa tuh Pak? Tema LKSA itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita emang biasanya temanya konsisten ya. Jadi ada di farma, bio farma, sel Wah. terapi, ada e-health, ada alat medis, terus sama makanan dan minuman kesehatan. Tapi yang beda tahun ini adalah kita punya kategori khusus berupa AI. Jadi ada penilaian khusus apabila penelitian yang melibatkan AI. Ya, di luar itu ya masih sama kategorinya seperti sebelumnya. Kenapa ya Eva? Apa sih yang menelatar belakangi hal tersebut Pak? Kita mengharapkan ya seperti banyak orang di dunia ya, kita mengharapkan AI itu bisa mengakselerasi
penelitian supaya dampaknya lebih dirasakan lebih cepat ya di masyarakat. Jadi kenapa kita mendorong AI itu karena kita melihat, AI itu bisa menimbulkan efisiensi dan juga bisa membantu peneliti ya untuk, memberikan dampak yang positif. Setuju setuju. Karena sekarang ini kan zamannya apa-apa pakai AI gitu ya. Iya. Tapi kita mau di sini tuh nggak cuma apa-apa pakai AI, tapi benar-benar kita pakai AI itu untuk membantu ya, Pak, Nah, ya? betul. Setuju setuju. Kalau gitu tadi kan Pak Jimmy sebutkan kalau RKSA ini sudah berdiri sejak tahun 2008 ya, Pak? Wah, lama sekali ya, Iya, udah 2008. Bagaimana program ini itu berperan dalam menjembatani dunia akademik dan industri tuh, Pak? Oh iya. Tadi makanya kita sebut ada 2 fase ya di RKSA ya. Yang fase pertama itu kan lebih berupa awarding. Nah, tadinya kita pikir dengan menghargai hasil penelitian yang sudah ada, kita bisa membantu peneliti untuk bermotivasi ya, Iya. untuk membawa penelitian mereka kepada masyarakat. Tapi kita lihat waktu itu dampaknya mungkin kalau Kalbe memberikan dana, pada penelitian, kita bisa mendapatkan impact yang lebih luas. Oke. Ya ya, jadi, Kalbe itu sudah mendanai sekarang ini mungkin ada 8 pemenang ya sejak 2018 ada award-nya. Ya kita harapkan tahun ini ada 3 atau lebih lagi, ya dari penelitian itu kita harapkan dampaknya bisa lebih kelihatan. Oke. Nah, kalau gitu saya pengen tanya, peran Bapak, Pak Jimmy nih sebagai ketua RKSA, berarti kalau gitu gimana memastikan hasil riset itu tidak hanya berhenti hanya sekedar teori Oh tuh, iya Pak? pasti. Jadi kita kan punya peran penting, dalam waktu penjurian Iya. dan juga nantinya pada monitoring dan evaluasi ya. Dalam hal ini kita dibantu tim yang sudah sangat berpengalaman. Jadi ketua ketua dewan jurinya Prof. Amin Subandrio sudah sangat dikenal di kalangan peneliti. Beliau sebelumnya di, Eijkman Institute, sebelumnya juga di, Ristek Dikti juga, ya sangat berperan dalam dunia penelitian di Indonesia. Selain itu dari pihak Kalbe pun kita juga ada Pak Julius Setiadi yang Kepala Corporate Research, and Development itu juga akan membantu nanti untuk, penjurian dan juga penelitian. Dan di luar itu kita juga supaya bisa berdampak, kita melibatkan dari pihak Badan POM ya. Badan POM, Ya, oke. Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Jadi salah satu dewan juri kita ada Bu Rizka. Ya, Bu Rizka sekarang, dirjen di Kemenkes ya. Sama ada juga Pak Roy, Sparingga yang sebelumnya kepala BPOM ya. Jadi mereka-mereka itu, beliau-beliau itu kita harapkan bisa memberikan perspektif dari segi regulasi. Ya, Ya, oke. karena banyak penelitian di Indonesia itu tidak bisa ditranslate karena waktu pengembangannya tidak mempertimbangkan aspek ini. Jadi Makanya kenapa kerjasama dengan pemerintah itu begitu penting ya, iya, Pak? betul betul betul. Kalau kalau soalnya kalau tidak dibantu pada tahap awal, nantinya produknya sudah dikembangkan sampai tahap akhir mengeluarkan dana yang banyak, tapi akhirnya tidak bisa dijual gitu. Iya iya, tidak bisa kita merasakan manfaatnya Iya, ya. sama. Padahal tujuan utamanya adalah untuk masyarakat luas ya, Pak? Betul betul. Wah, oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya, Pak, dengan kerjasama ini, Kalbe itu menunjukkan komitmen industri dalam mendukung riset nasional. betul. Nah, kalau gitu menurut pandangan Kalbe, apa sih peran spesifik yang bisa dimainkan industri dalam memperkuat ekosistem inovasi kesehatan di Indonesia, Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat negara-negara maju ya kayak Amerika Serikat ataupun yang Cina pun sendiri gitu ya, banyak, inovasi di bidang penelitian itu di-drive oleh perusahaan swasta. Oh, Nah, di sini unfortunately Indonesia itu agak ketinggalan ya, karena peran swasta dalam bidang pendanaan maupun, penelitian itu masih sangat minim. Ya kita dibandingkan tetangga kita aja yang Malaysia itu masih kalah. Jadi Kalbe di sini berharap bisa jadi pionir ya oh, untuk membantu mendorong. Karena biasanya kalau didorong oleh pihak swasta itu, mmm, komersialisasinya udah kelihatan gitu loh mau kemana gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu udah lebih kelihatan dan ini kita bisa bantu supaya bisa mencapai tahap itu. setuju setuju setuju. Oke, eee, kita udah banyak banget nih, Pak, bahas mengenai RKSA tadi serta pandangan Kalbe. Ingin tahu deh, Pak, kira-kira apa yang membedakan RKSA itu dengan program riset lain dari sisi impact nih, Pak? Dari sisi impact, ya sebenarnya yang kita harapkan itu ya tadi ya, mau berdampak positif kepada masyarakat. Kita kepengen research yang dilakukan
oleh peneliti itu jangan sampai berhenti di publikasi aja. Setuju. Ya, jadi jangan berhenti di publikasi aja. Kita kepengen masyarakat bisa mendapatkan Manfaatnya. manfaatnya, betul. Ini juga sebenarnya sejalan tadi ya, kenapa kita kerjasama dengan Dikti Saintek, karena tema mereka tahun ini juga kan Dikti berdampak ya. Ya, diharapkan bisa membawa penelitian-penelitian itu sampai bisa dirasakan masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi pembeda. Ya, kenapa RKSA itu kita adakan gitu ya, supaya bisa kita bawa penelitian-penelitian yang udah ada di universitas sampai ke tahap komersialisasi. Oke, jadi nggak cuma di publikasi aja, tapi sampai langsung ke manfaatnya ke masyarakat luas ya Pak. Wah, menarik banget nih, sahabat Kalbe, mengenai RKSA. Dan terakhir nih, Pak Jimmy, kira-kira menurut Pak Jimmy, apa sih harapan terbesar Kalbe dari kerjasama dengan Kementerian Dikti Saintek RI dalam program RKSA 2025 ini terhadap kualitas hidup masyarakat di Indonesia dan daya saing bangsa nih Pak? Oh, kita berharap ini bisa jadi trigger ya. Maksudnya dengan adanya program seperti RKSA ini kan jadi ada sumber pendanaan baru buat peneliti supaya kreativitasnya gitu bisa tersalurkan gitu ya. Dan mereka juga pada akhirnya bisa merasakan manfaat pada masyarakatnya juga kan kalau melihat hasil penelitian kita ya dirasakan masyarakat itu rasanya gimana? Ya, Proud banget. proud banget. Iya, betul. Ya kita kepengen peneliti-peneliti lebih banyak merasakannya seperti itu, betul. Dan makin banyak juga yang bilang kalau ini buatan anak bangsa ya. Iya, betul, betul. Dan kita mau mendorong hal itu ya Pak. Betul sekali. Setuju. Dari tadi kita udah dengar langsung dari Pak Jimmy soal bagaimana RKSA ini bukan cuma ajang penghargaan nih sahabat KLB, tapi sebuah gerakan untuk mendorong riset lokal agar bisa berdampak lebih luas lagi ke masyarakat. Nah, kita juga paham bahwa kolaborasi antara peneliti, akademis, dan industri itu bukan sekedar wacana, tapi juga mulai diwujudkan secara nyata oleh KLB lewat program RKSA ini, sahabat KLB. Yang tentunya terus berkembang dari tahun ke tahun. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Jimmy atas insight dan ceritanya yang sangat inspiratif hari ini. Semoga makin banyak lagi nih Pak yang memikirkan tentang inovasi-inovasi kesehatan dari negeri sendiri dan bisa menjawab berbagai tantangan kesehatan di masa depan. Buat sahabat Kalbe yang sedang berkecimpung di dunia riset, semoga ini jadi semangat baru ya sahabat Kalbe. Karena kesempatan untuk berkontribusi itu ada sahabat Kalbe. Dan Kalbe siap mendukung lewat platform RKSA. Dan cari tahu lengkapnya di website kalbe-rksa.com. Dan kita lihat video informasi dari RKSA berikut ini ya sahabat Kalbe. Are you a visionary researcher with groundbreaking ideas in healthcare research? Do you dream of seeing your innovation make a real-world impact? The Ristek Kalbe Science Awards, RKSA, are back for 2025. This year, we spotlight the pentahelix to strategically unite academia's discovery and industry's application. With government's framework, community's insights, and media's awareness, generating truly impactful healthcare solutions. Our award proudly targets 3 critical categories in health advancement. The first category consists of driving breakthroughs in pharma, biopharma, and allogeneic cell therapy. The next category focuses on accelerating e-health, medical devices, and diagnostics. And the final category highlights innovating in health foods and beverages and natural products. Across these transformative research categories, artificial intelligence emerges as a key enabler. Proposals leveraging AI will hold a distinct advantage. Here's a look at the RKSA 2025 timeline. Don't forget to mark your calendars. And finally, the judges. RKSA 2025 is your opportunity to shape Indonesia's healthier future through your innovations. Join RKSA 2025 for healthier Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu ya sahabat Kalbe informasinya. Jadi
Jangan lupa untuk dengerin episode Kalbe Talk lainnya karena masih banyak cerita seru seputar inovasi, teknologi, dan perjalanan Kalbe dalam Sehatkan Bangsa. Saya Frianka, pamit dulu sampai jumpa di Kalbe Talk berikutnya. Dan tetap semangat jadi bagian perubahan. Terima kasih Pak Jin. Oke, thank you.